Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ya kembali berjumpa dengan Abang, Bang Sumarwan. Ya, dalam kali ini Abang akan menjelaskan fluida dinamis. Nah, konsep fluida dinamis. Jadi kita bisa melihat pada tampilan slide berikut ini ya. Nah, fluida dinamis tentunya berbeda dengan fluida statis. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya kalau fluida statis adalah ya fluida tersebut dia diam, tidak mengalir dalam suatu wadah. Nah, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang senantiasa mengalir. Artinya dia memiliki aliran yang mengalir. Fluida tersebut dia mengalir, itu dia artinya. Nah, jadi ya pada fluida dinamis ini kita akan membahas beberapa poin ya ataupun sub materi pada fluida dinamis ini. Langsung saja ya. Oke, ya. Di dalam fluida dinamis kita akan ya pertama kita akan membahas yang namanya di sini ada debit. Nah, apa itu debit? Nah, debit di sini dilambangkan dengan Q, ialah ya besarnya aliran fluida yang mengalir ya dalam tiap detiknya. Ataupun ya fluida di sini bisa dalam berbentuk air, gas cair ataupun dalam berbentuk yang lain. Nah, jadi sehingga dapat diperoleh persamaan ya untuk debit di sini. Nah, Q sama dengan P per T ya. Nah, jadi P di sini adalah volume, T di sini adalah waktunya. Nah, jadi ya kita bisa melihat ya pada gambar berikut ini ya, pada gambar di bawahnya. Nah, di sini terdapat ya ada sebuah pipa yang memiliki dua luas permukaan yang berbeda. Nah, tentunya jika fluida ataupun air mengalir pada luas permukaan yang pertama, ya tentunya pasti ada kecepatan yang mengalir pada luas permukaan yang pertama. Nah, begitu juga ya air tersebut akan keluar melalui luas permukaan yang kedua atau luas permukaan yang kecil dan juga akan memiliki kecepatan. Nah, sehingga debit juga dapat kita peroleh ataupun dapat kita rumuskan ya Q sama dengan A kali V. A di sini adalah luas permukaannya, sedangkan V di sini beda ya dengan V volume. Ya, V di sini adalah kecepatannya. Nah, jadi ya rumus debit bisa kita gunakan ya keduanya. Jadi tergantung daripada ya yang soal diketahuinya. Nah, jadi untuk satuan debit sendiri itu ya meter kubik per sekon. Ya, kedua-duanya ini sama. Jadi nggak usah bingung untuk satuannya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya meskipun ya pada pada dalam satu pipa ini yang memiliki dua luas permukaan yang berbeda, nah dia tetap memiliki debit ya besar nilai debit yang sama tiap permukaannya. Nah, jadi jangan salah persepsi ya, meskipun dia memiliki dua luas permukaan berbeda itu bukan berarti debitnya juga berbeda. Nah, karena apa? Karena kita bisa melihat di sini ya jika luas permukaannya besar maka kecepatannya kecil. Dan begitu juga sebaliknya, ketika luas permukaannya kecil, maka kecepatannya akan besar. Nah, jadi ya hal inilah yang menunjukkan persamaan kontinuitas yang dimana ya kita bisa melihat pada gambar di sini ya debit pada tiap luas permukaannya itu senantiasa selalu sama besarnya. Nah, sehingga dapat kita rumuskan untuk persamaan kontinuitas ya debit 1 sama dengan debit 2. Nah, jadi kita bisa menggantikan persamaan rumus debitnya dengan debit yang di atasnya, yaitu A kali V. Jadi, ya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A di sini apa? A di sini adalah luas permukaan. Nah, ini mana rumus luas permukaan itu sendiri, yaitu V kali R kuadrat. Nah, jadi kita bisa menggantinya ya dan diperolehlah persamaan untuk ya persamaan kontinuitasnya V1 kali R1 kuadrat sama dengan V2 kali R2 kuadrat. Nah, itulah persamaan kontinuitas. Nah, oke, paham ya adik-adik? Ya. Nah, langsung kita klik tanda kembali di sini ya. Nah, mana tombol kursornya ya? Nah, oke, kita klik tombol tanda kembali ini. Nah, kita kembali pada tampilan pertama.
Nah, pada tampilan pertama ini ya kita bisa mengklik tanda yang kedap-kedip ini. Ya, di sini kita bisa melihat adanya daftar isi. Nah, daftar isi ini terdiri atas 4 bagian. Nah, jadi kita bisa mengklik pada bagian pertama, konsep Ajas Bernoulli. Nah, konsep Ajas Bernoulli. Nah, tentunya pasti bertanya-tanya, seperti apa sih konsep Ajas Bernoulli? Nah, kita bisa melihat pada gambar yang di bawah ini ya. Ya, ini gambar di sini. Kita bisa melihat dari gambar ini ya, di sana terdapat beberapa komponen. Ya, di sana kita bisa melihat adanya tekanan pada ya luas permukaan yang pertama dan ada juga pada luas permukaan yang kedua. Ada juga di sana ya, tentunya pasti ada luas permukaan dan ada kecepatan dan ya adanya ketinggian di antara mereka. Nah, jadi ya konsep Ajas Bernoulli di sini ya, Bernoulli menyatakan bahwasanya ya jika kecepatan aliran fluida tersebut semakin besar, maka tekanan pada fluida tersebut dia akan semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya. Jika kecepatannya itu kecil, maka kecepatan fluidanya kecil, maka ya tekanan pada fluida tersebut akan semakin besar. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat ya, jika ya pada luas permukaan tersebut semakin besar, artinya di sana ya kecepatannya semakin kecil. Jika luas permukaannya semakin besar, kecepatannya semakin kecil, artinya ya tekanannya semakin besar. Nah, sebaliknya, jika luas permukaannya itu kecil, ya artinya kecepatan pada aliran fluida tersebut ya semakin besar. Nah, artinya ya tekanan pada fluida tersebut itu semakin ya kecil. Ya, itu dia. Jadi untuk konsep Ajas Bernoulli ini ya kita bisa melihat pada contoh ketika kita menyiram bunga. Nah, ketika kita menyiram bunga, apabila kita menekan ujung selang tersebut sedikit ya, maka air yang keluar pada selang tersebut ya dia akan keluar dengan kecepatan yang besar. Nah, artinya apa? Artinya ya tekanan pada kondisi tersebut itu dia kecil. Nah, sebaliknya, ketika kita ya tidak menekan pada permukaan selangnya, nah maka si air tersebut dia akan keluar dengan kecepatan yang kecil, dan pastinya tekanan pada selang tersebut itu ya semakin besar. Itulah konsep daripada Ajas Bernoulli. Nah, itu ya adik-adik, jangan lupakan. Nah, next, jadi kita bisa mengklik tanda kembali di sini ya. Kursornya mana? Nah, nih. Oke, kita bisa mengklik pada persamaan Ajas Bernoulli ya. Oke, kita klik ya, muncul persamaan Ajas Bernoulli. Nah, persamaan Ajas Bernoulli ini ya perlu kita ketahui itu yang merupakan persamaan yang di mana di sana adanya tekanan, adanya energi kinetik, persatuan volume, dan adanya energi potensial persatuan volume, yang dimana pada masing-masing permukaannya itu senantiasa sama besar dalam sepanjang garis lurusnya. Nah, pada persamaan Ajas Bernoulli ini diperoleh ya itu dari ya hukum kekekalan ya energi dan ya adanya rumus usaha di sana. Nah, itu penurunan rumusnya. Nah, selanjutnya inilah hasil daripada penurunan rumusnya. Diperolehlah rumus untuk persamaan Ajas Bernoulli itu tekanan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Nah, karena katanya tadi pada tiap permukaannya itu selalu sama besar, artinya ya pada pipa pertama dan pipa kedua itu sama. Nah, itu artinya jadi diperolehlah persamaan Ajas Bernoulli, tekanan 1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Nah, sama dengan tekanan 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, rho di sini apa? Rho di sini adalah massa jenis daripada zat cairnya ya, adik-adik. Nah, G di sini adalah ya gravitasinya, gravitasi bumi, bisa kita gunakan yang 10 atau 9,8, dan H di sini adalah ketinggiannya. Dan V di sini apa? V di sini adalah kecepatannya, dan V di sini adalah tekanannya. Oke. Ya, adik-adik. Nah, selanjutnya kita bisa klik tanda kembali di sini. Ya. Oke, ya. Tentunya kita
akan mengklik pada bagian yang ketiga, yaitu penerapan ajas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa mengkliknya. Ya, penerapan ajas Bernoulli ini ternyata ya banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanpa kita sadari bahwasanya kita telah melakukan ataupun ya sesuatu yang kita lihat selama ini itu ternyata penerapan dari ajas Bernoulli. Nah, apa saja dia penerapannya? Nah, kita bisa melihat pada bagian pertama di sini adanya pipa venturimeter. Nah, venturimeter ini adalah sebuah alat yang untuk menghubungkan dalam suatu aliran zat cair. Ya, dia pipa yang menghubungkan untuk mengalirnya suatu zat cair. Nah, jadi pipa venturimeter ini itu ada dua contoh, ada dua macam. Ada venturimeter tanpa manometer dan ada venturimeter dengan manometer. Nah, pertama ya pada venturimeter tanpa manometer kita bisa melihat di sini ya ketika adanya kecepatan yang melalui dalam fluida tersebut ya dalam pipa tersebut ya kita dapat menggunakan rumus persamaannya ya P1 sama dengan akar 2GH per dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Itu rumus untuk venturimeter tanpa manometer. Selanjutnya, ya ketika ditanya pada venturimeter dengan manometer, kita bisa menggunakan persamaan ya T1 sama dengan akar 2 rho GH per rho R rho relatifnya dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, inilah persamaannya. Jadi jangan lupa ya adik, jangan sampai terbalik. Nah, jadi bedanya yang dengan manometer dan tanpa manometer itu hanya pada rho-nya ya. Kalau pada yang dengan manometer itu menggunakan rho. Ya, dan dengan manometer itu tanpa manometer itu tidak menggunakan rho. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat adanya tabung pitot ya. Nah, tabung pitot di sini sendiri itu merupakan tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran suatu gas di dalam sebuah pipa. Nah, ketika kecepatan ya mengalir dalam pipa tersebut, ya, maka kita dapat menggunakan rumus ya persamaan kecepatan V sama dengan akar 2 rho aksen dikali G dikali H per rho-nya. Nah, jadi inilah untuk mencari kecepatan daripada ya fluida yang mengalir dalam tabung pipa pitot. Nah, selanjutnya ada gaya angkat pesawat. Ya, gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, jadi jika ada pernah naik pesawat terbang, ya bahwasanya ya kita telah ataupun ya konsep pada saat pesawat tersebut ya pada sayap pesawat terbang tersebut ternyata sudah menerapkan konsep ajas Bernoulli. Nah, sungguh luar biasa kan, fisika itu terdapat di mana-mana saja. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, nah sebenarnya pesawat tersebut bisa terbang karena adanya ya, karena pada sayapnya. Ya, kenapa pada sayapnya? Karena pada sayap tersebut ya terdapat ya tekanan yang berbeda. Ya, tekanan pada sisi bagian atas itu lebih kecil daripada tekanan yang berada sisi pada bagian bawahnya. Nah, akibatnya apa? Akibat ya seperti konsep ajas Bernoulli tadi, jika tekanannya yang semakin besar, semakin besar, ya maka kecepatannya kecil. Ya, sebaliknya jika tekanannya kecil, maka kecepatannya besar. Nah, artinya ketika tekanan pada sayap pesawat bagian atas itu lebih kecil, artinya laju udara pada sayap ya bagian atas itu ya semakin besar. Nah, hal tersebutlah membuat pesawat tersebut bisa mengudara atau terbang di udara. Nah, pada gaya angkat sayap pesawat ini kita bisa menggunakan rumus persamaan ya F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini rumus persamaan jika ditanya terkait dengan gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Selanjutnya ada karburator. Nah, karburator ini juga merupakan penerapan daripada ajas Bernoulli, yang alat ini ya merupakan prinsip daripada
ya pada kendaraan, prinsip sistem kerja karburator itu sendiri ya, yaitu alat membakar bahan bakar pada kendaraan istilahnya gitu. Nah, jadi sistemnya dia model adanya tekanan di sana dan ada juganya kecepatan fluida yang mengalirnya juga, dan ada pula ya penyemprot nyamuk. Jika adik-adik pernah melihat ya penyemprot nyamuk yang model tekan itu ya, yang model pakai tekan terus pakai gagang. Nah, itu juga merupakan penerapan daripada Ajas Bernoulli. Nah, yang dimana di sana ketika kita menekan ujung ya, menekan pipet pada pipa daripada penyemprot nyamuk tersebut, maka ya memberi tekanan, maka si cairan ya di dalam ujung si penyemprot nyamuk ini dia akan keluar. Nah, artinya dia akan memberi tekanan dan adanya kecepatan. Nah, karena tekanan yang besar, maka si air berada di kantong pada penyemprot nyamuk tersebut ya keluar daripada botolnya pada penampung tersebut. Nah, itu dia ya penerapan daripada Ajas Bernoulli. Ternyata sangat banyak penerapannya yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, adik-adik semoga paham. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik tanda kembali di sini. Ya. Oke, masuklah kita pada contoh soal Ajas Bernoulli. Bisa kita klik ya. Nah, contoh soal pada Ajas Bernoulli. Ya, ini merupakan contoh daripada penerapannya ya pada gaya angkat sayap pesawat. Nah, jika kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang yang sedang terbang 60 meter per sekon dan tekanan ke atas yang diperoleh pada sayap pesawat adalah 10 Newton per meter kuadrat, hitunglah kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat dengan tekanan udara 1,29 kg per meter kubik. Nah, itu sangat mudah. Kita bisa menggunakan ya persamaan daripada Ajas Bernoulli tadi. Langsung kita masukkan saja persamaan Ajas Bernoulli-nya. Nah, karena di sini tidak ada dikatakan ketinggian ya, karena ketinggiannya sama ya flu-nya, maka H1 dan H2-nya itu ya saling meniadakan. Jadi hanya itu tak ada ya. Nah, maka itulah kita bisa menyelesaikan dengan persamaan ini. Nah, adalah hasil yang diperoleh untuk contoh soal ya Ajas Bernoulli ini. Nah, oke, jadi itulah contoh soal daripada Ajas Bernoulli, dan masih banyak contoh lain ya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita cari ya terkait dengan contoh-contoh soal ataupun beberapa soal yang berkaitan dengan Ajas Bernoulli. Nah, oke, coba kita klik tanda kembali. Ada apa di sana? Ya, ternyata kita sudah habis membahas terkait dengan konsep fluida dinamis. Nah, oke. Semoga ya apa yang Abang sampaikan tadi itu bermanfaat bagi adik-adik semua ya, dan semoga menjadi ilmu ya bagi adik-adik. Dan yang terpenting jangan lupa ya sering coba untuk latihan terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan Ajas Bernoulli. Oke adik-adik, jangan lupa. Nah, tetap semangat ya, karena fisika itu mudah ya, fisika itu asyik. Oke, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.